Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ya, kembali hari ini saya mau ngomongin tentang iPad. Ya, kalau kamu udah follow saya di sosial media atau subscribe di YouTube dalam waktu yang cukup panjang, mungkin tahu kalau saya ini suka banget sama lini tabletnya Apple ini. Saya suka banget sama iPad, apalagi yang versi Pro, karena menurut saya ini adalah perangkat yang begitu powerful dan multifungsi lah. Buat produktivitas bisa, main game juga oke banget. Tapi sebagus-bagusnya iPad Pro tetap sulit untuk direkomendasikan karena harganya yang mahal. Tapi itu dulu, karena sekarang udah ada alternatif yang lebih murah tapi experience-nya sama baiknya, yaitu iPad Air 2020. Dari saat unboxing, saya langsung nyimpen iPad Pro 2020 dan menjadikan iPad Air ini sebagai tablet harian. Jadi driver lah ibaratnya. Kebiasaan diri dengan iPad Air 2020 buat saya adalah sesuatu yang gampang banget karena desain yang dibawa begitu familiar. Kotak dengan sisi-sisi yang dibuat flat, bisa nempelin Apple Pencil dengan magnet, dan punya USB-C bikin saya ngerasa lagi pakai iPad Pro. Tapi rasa itu ternyata nggak bertahan lama karena akhirnya saya harus ketemu juga dengan sensor sidik jari alias Touch ID di tombol power. Secara performa, dari segi akurasi dan kecepatan, sebenarnya apa yang dimiliki iPad Air ini udah bagus. Nggak ada masalah, tapi karena saya kebiasaan sama Face ID yang lihat layar langsung kebuka, jadi berasa ada langkah ekstra gitu lah ketika mau pakai iPad-nya. Contoh, misalnya saya mau unlock iPad pas lagi kerja dengan keyboard. Dengan Face ID, saya tinggal tap layar atau keyboardnya, lihat ke layar, beres, langsung udah kebuka kuncinya. Sedangkan sama Touch ID, ketika saya habis ngetap atau mencet keyboard, walaupun layarnya nyala, saya tetap harus nempelin jari ke Touch ID, ke sensor stick jarinya, buat buka kunci. Tapi balik lagi, ini dari perspektif saya sebagai pengguna iPad Pro. Sedangkan buat mayoritas orang yang nggak pernah pakai iPad Pro, atau mungkin beralih dari iPad dengan Touch ID tombol power, yang kayak gini sih harusnya bukan masalah. Jadi harusnya sih nyaman-nyaman aja. Lalu ngomongin soal chipset, ini juga topik yang hangat banget kalau ngomongin iPad Pro dengan iPad Air yang terbaru. Chipset A14 yang ada di iPad Air memang lebih baru dan punya arsitektur lebih modern dengan 5 nanometer yang artinya lebih efisien. Tapi dibandingkan iPad Pro dengan A12Z, A12Z, jumlah core-nya itu masih kalah. Itulah kenapa kalau dicek lewat aplikasi benchmark, A14 Bionic yang ada di iPad Air itu akan unggul dalam single core, sedangkan A12Z di iPad Pro 2020 itu unggul di multi-core. Nah, terus bagusan mana? Unggul single core atau multi-core? Kalau dari pemakaian saya dari iPad Air pindah ke iPad Pro, balik lagi ke Air, sebenarnya saya tidak merasakan perbedaan yang berarti antara kedua perangkat ini. Multitasking, produktivitas itu masih bagus, nggak ada masalah. Main game juga tentunya lancar-lancar aja. Tapi dengan kemampuan single core yang lebih baik, memang saya ngerasa performa iPad Air 2020 untuk main itu sedikit lebih baik. Seperti di Genshin Impact, saat dipakai settingan tertinggi, performa grafisnya itu sedikit lebih oke, jarang ada frame drop atau apapun ketika efek lagi banyak-banyaknya. Tapi, bukan berarti A12Z itu nggak ada kelebihan ya. Kalau dipakai untuk aktivitas yang mengandalkan kerja multi-core seperti edit dan render video, disinilah iPad Pro masih lebih cepat seperti yang bisa dilihat dari contoh berikut ini. Terus gimana efeknya ke baterai? Karena tablet ini punya chipset arsitekturnya lebih bagus dan lebih efisien, memang terbukti baterainya itu tahan lama sekali. Kalau saya pakai untuk ngetik, bikin script, nonton YouTube, nonton Netflix, dalam sekali charge biasanya saya butuh 2-3 hari sampai harus nge-charge lagi. Itu dalam pemakaian yang bisa dibilang casual normal lah, orang-orang normal. Sedangkan kalau misalnya dipakai intensif main game ya pasti sehari habis. Jadi kalau misalnya kamu termasuk yang casual user, nggak terlalu segitunya sama iPad, ya dipakai ngetik, bisa dipakai browsing, oke gitu ya, nggak lama-lama, nggak yang seharian, harus saat ini udah cukup banget. Tambah lagi chargernya juga cukup cepat karena di kotak itu udah dapat yang 20 watt dari Apple-nya. Setelah soal chipset, bagian lain yang perlu dibahas adalah layar.
Secara specs, iPad Air 2020 sebenarnya lebih rendah sedikit dari segi kecerahan dengan maksimal 500 nits dibanding 600 nits pada iPad Pro. Tapi yang ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Yang langsung kelihatan kalau buat saya adalah refresh rate dari layarnya. Mungkin ini karena kebiasaan saya sudah sering melihat handphone dengan 120 Hz, iPad Pro juga ada promotion 120 Hz. Begitu ketemu dengan 60 Hz di iPad Air, saya bisa langsung lihat bedanya baik itu dari segi smooth ketika lagi scrolling. Selain soal smooth scrollingnya, yang beda juga adalah respon dari Apple Pencil-nya. Ini tuh mirip kayak di Note 20 Ultra-nya Samsung sama Note 20. Ada perbedaan dari refresh rate, sehingga di refresh rate yang lebih tinggi itu responnya terlihat lebih instan, terasa lebih smooth ketika dipakai. Tapi, balik lagi, ini kayak Touch ID dan Face ID karena ini opini berangkat dari saya seorang pengguna iPad Pro. Sedangkan, buat mayoritas orang di luar sana yang tidak punya iPad Pro atau mungkin ingin beralih dari iPad yang lebih lama ke iPad Air, persoalan refresh rate ini bukan masalah. Apalagi buat user iPhone gitu ya, yang sebelumnya belum pernah lihat layar 120 Hz itu kayak gimana karena emang nggak ada iPhone yang 120 Hz. Yaitu tadi, lagi-lagi persoalan 60 Hz ini harusnya bukan sesuatu yang jadi masalah. Buat kualitas visualnya sendiri sebenarnya ini udah bagus banget. Peningkatan yang luar biasa sekali kalau dibandingin sama iPad Air generasi sebelumnya. Jadi walaupun bezelnya sebenarnya masih cukup tebal, tapi untuk multimedia ini udah oke banget. Nah, soal multimedia juga, jumlah bolongan speaker di iPad Air kelihatannya memang sama seperti iPad Pro, ada 4. Tapi yang nyala itu, yang berfungsi ngeluarin suara sebenarnya cuma 2. Terakhir soal kamera, sebenarnya ini ya penting nggak penting. Tapi seperti yang bisa dilihat, iPad Air hanya punya satu aja di belakang. Nggak ada lensa ultra wide apalagi sensor LiDAR. Cuma mempertimbangkan pemakaian apalagi untuk sebuah tablet, satu kamera di iPad Air sebenarnya udah cukup banget karena ya jarang juga bakal dipakai. Palingan yang lebih pakai zaman sekarang adalah kamera depan. Kesimpulannya, sebenarnya singkat banget dan sederhana banget. Saya bisa bilang kalau iPad Air 2020 adalah tablet terbaiknya Apple saat ini. Terbaik dalam konteks melihat harga, apa yang didapatkan dan juga cakupan target marketnya. Ini tabletnya lebih murah, lebih baru, dan fungsinya, fitur-fiturnya itu bisa dimaksimalkan oleh lebih banyak orang dibandingkan sebuah iPad Pro. Lain cerita, kalau misalnya kamu sedang mencari iPad atau tablet dengan layar harus yang 120 Hz, mungkin mau pakai sensor LiDAR entah buat apa, atau mungkin butuh alternatif ukuran tablet yang lebih besar, karena iPad Pro itu ada yang 12,9 inci, sedangkan ini kan cuma ada satu ukuran aja, maka pilihlah iPad Pro. Tapi buat mayoritas orang di luar sana yang sedang mencari iPad, menurut saya iPad Air 2020 ini adalah pilihan terbaik saat ini. Jadi kalau emang ada budgetnya, jangan dilewatin. Ini tablet yang oke banget. Kayaknya segitu aja yang bisa saya share pengalaman saya dari seorang pengguna iPad Pro setelah menggunakan iPad Air. Saya happy banget dengan tablet ini, tapi nggak akan saya pakai. Saya akan tetap di iPad Pro-nya. Jadi buat yang tertarik untuk lihat mungkin lebih detail specs-nya atau mau langsung beli, bisa cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan seperti biasa jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.